A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudraku raq'atun limasbukin adrakal imama raki'an bi amrayni bitakbiratil ihrami summa ukhra lihuwiyin. Jangan lupa subscribe Wa tudraku, lonceng. dan sebelum kita membahas wa tudraku, mau menjawab dulu pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat YouTube yaitu pertanyaan bahwa mentahbib sholat fardu, mengentengkan sholat fardu, tapi tetap harus disertai dengan abad dan hayat, itu boleh diringkas. Tapi meringkasnya abad dan hayatnya yaitu tidak boleh kurang seperti baca tasbih hayat, itu harus 3 kali. Itu tahbib, sebab ada akmal yaitu bacanya 11 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini yang boleh ditahbib ini adalah ada kasusnya, seperti dia mau menyelamatkan orang lain atau hartanya, dan juga melihat orang kebakaran atau melihat orang yang mau dizalim, kita ditahbib sholatnya. Itu kasusnya boleh ditahbib. Itu adalah karena memang ada sesuatu yang dilihat oleh orang yang sedang sholat fardu, khususnya imam. Di sini kan judulnya wa yusanuril imami tahbibun. Itu melihat orang yang sedang dizalimi oleh orang lain, atau kebakaran, atau tenggelam, atau harta orang lain akan diambil, maka sholat fardu itu boleh ditahbib. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tahbib itu boleh dalam sunnah? Kalau sunnah berarti kalau bagi imam berarti sholat taraweh biasanya yang sunnah pakai imam, kan gitu. Nah, itu sama. Kenapa sama? Karena kalaupun sholat sunat itu rukunnya sama dengan fardu. Tetap sholat sunat itu harus pakai niat dan takbiratul ihram, juga baca Fatihah, sama. Tapi hukumnya sunat bukan fardu lagi. Nah, kalau pertanyaannya boleh dilakukan, itu bukan karena hukumnya sunnah. Kalau kita sholat sunnah, lagi sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah, melihat kebakaran, maka kita sunnah itu apa? Mentahbib sholat sunnah. Begitu. Karena harus ada kasusnya. Kalau tidak ada kasus nggak bisa. Ya, kalau sholat sunat sendirian tidak ada kasusnya, tidak ada permasalahan di depannya, itu tetap lebih baiknya disempurnakan sholat sunnahnya. Jangan asal mentang-mentang sholat sunat, tumaninanya pun hilang. Mentang-mentang sholat sunat baca subhana rabbiyal azimna 1 kali, tetap 3 kali kalau sendirian. Tapi kalaupun lagi sendirian tidak ada masalah, artinya tidak melihat yang kebakaran, tidak melihat yang tenggelam, tidak melihat orang yang dizalimi, tidak pula melihat harta orang lain mau diambil sama orang, itu tetap selebih baiknya. Karena di sini masalah sunnah dan makruh. Kalaupun kita melakukan sholat sunat, baca subhana rabbiyal a'lanya 1 kali, itu tetap hukumnya makruh. Karena dalam sunat tetap sunatnya 3 kali. Begitu. Paham barangkali ya? Kita terus sekarang ke wa yudraku. Wa tudraku raq'atun limasbukin, dan disebut mendapatkan rakaat bagi orang yang masbuk. Paham masbuk? Masbuk itu bahasa Arab, bahasanya kita keduluan, bahasa kitanya. Kalau dalam sholat lawannya apa? Muwafiq. Kalau orang ikut beserta imam di awal dari takbiratul ihram, itu namanya makmum muwafiq.
Kalau ketika imam sudah mau ruku, padahal masih belum dapat 1 rakaat, belum imam juga. Tapi ketika imam mau ruku kita baru datang, nah itu namanya makmum masbuk. Masbuknya bukan masbuk rakaat, tapi masbuk Fatihah. Itu namanya seperti itu. Nah ini bagaimana kita bisa mendapatkan rakaat yang ketinggalan itu, yang kedahuluan oleh si imam. Ketika kita datang, imam sudah mau apa? Sudah mau ruku. Maka kita pun harus cepat-cepat takbir. Nah begitu. Takbir di sini itu ada biamroini, 2 permasalahan. Ada yang pertama takbiratul ihram, harus karena rukunnya. Begitu datang sudah ada di barisan, imam mau ruku, kita takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Apakah kita baca wajib Fatihahnya? Wajib baca Fatihahnya. Maka itu tidak wajib. Langsung kita harus ikut ruku dengan si imam. Fatihah nggak wajib, langsung aja ikut ruku. Lah kan katanya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang yang sholat tidak membaca Fatihah itu tidak termasuk sholat. Itu kata Rasulullah kan begitu. Ini masalahnya masbuk, bukan muafek. Kalau sudah masbuk tapi hanya di rakaat itu aja. Kalau rakaat keduanya enggak masbuk lagi. Di rakaat itu aja masbuknya. Maka Fatihahnya ditanggung oleh imam yang seperti itu. Nah terus ini bagaimana yang kedua? Summa ukhra lihuyin. Takbir yang kedua untuk ikut ruku dengan imam. Seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan itu 2 berarti takbirnya. Permasalahannya sekarang bagaimana kalau tidak mau 2 kita? Hanya pengen 1 bagaimana? Itu kasusnya. Takbirnya pengen 1 saja. Fa ini tasoro ala takbiratin. Kalau dia mau meringkas hanya 1 saja takbir yang mau dibawa, maka usturito ayatiya biha li ihramin faqat. Disyaratkan itu harus mengambil takbiratul ihram, turun ke bawahnya, nggak usah bilang Allahu Akbar. Itu kalau mau diringkas. Wa ayatim maha qabla ayyasira ila aqallir ruku. Dan harus ikut sempurna si makmum dengan si imam ketika seperti contoh begini, imam lagi ruku begini, ini si makmum. Begitu imam mau ruku Allahu Akbar. Nah, itu masih keburu. Sebab apa? Ketika makmum tangannya sudah sampai ke lutut mau ruku, itu namanya aqal ruku. Sudah ruku itu tapi disebut aqal, belum sempurna. Maka harus disempurnakan. Begitu, setelah begitu harus ikut tumanina dengan imam. Kalau begini mah perwis, ini imam lagi ruku, ini masbuk. Allahu Akbar. Ini imam mau turun, Allahu Akbar. Nah, perwis gitu. Itu tidak masuk rakaat. Sebab syaratnya harus ikut tumanina dengan imam. Itu syaratnya baru masuk rakaat. Paham nggak? Kalau nggak paham ditanyain aja. Usturi ayatiya bihali ihramin faqat wa ayatimma qabla yasira ila aqallir ruku wa illa. Kalau tidak seperti itu lam tan'aqid, maka sholatnya tidak sah. Gitu. Lam tan'aqid ini bukan apa? Lam yudrik rakaatan, bukan. Lam tan'aqid, maka tidak sah sholatnya. Illa li jahilin, terkecuali bagi orang yang bodoh. Dibalikin kalau odom mah ya. Bodoh, orang bodoh kan odom baliknya. Orang bodoh, kalau orang bodoh itu gimana? Orang yang enggak ngerti tapi bodohnya bukan bodoh sontoloyo. Sebab jahil itu ada jahil ma'dzur, ada jahil goer ma'dzur. Jahil yang ma'dzur adalah jahil yang diampuni. Kenapa? Dia ngaji jalan terus tapi lupa terus. Insya Allah salahnya diampuni. Ini yang goer ma'dzur, yang tidak diampuni yang mana? Orang yang enggak mau ngaji, sholatnya salah terus, itu kesalahannya tidak dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya goer ma'dzur. Sebab tentang mendapatkan rakaat seperti itu tadi supaya ikut tumanin dengan imam, ini dasarnya dari mana? Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Rasul, man adraka raka'atan minas shalah qabla ayyuqimal imam shalbahu faqad adraka. Barang siapa yang mengikuti atau menyusul imam pengen dapat rakaat, syaratnya yaitu qabla ayyuqimal imam, sebelum imam bangun igaknya dari ruku, faqad adraka, dia udah ikut ruku, maka dia ikut dapat rakaat. Itu hadisnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa li jahilin, terkecuali orang kodok tadi. Orang kodok yang mazur tapinya, patan akidulahu sholat naflan, maka sholatnya sah kalau orang yang bodoh tapi tidak jadi fardu, jadinya sholat sunnah, fardunya belum gugur. Gitu. Itu yang kodok. Wah, yang kodok memang sebodoh deh, jadi wah cepat Ari kalau orang yang suka ngaji mah salahan buat tadi kan begitu, diulangi sholatnya. Tapi kalau yang sama sekali tidak tahu salahnya enggak sebener we sorangan. Bi khilafi ma launa wa arruku'a wahdah. Beda ya. Beda selagi orang tersebut tidak niat ruku wahdah lihuluwiha anit taharrumi. Beda lagi kalau itu tidak sah sholatnya, kalaupun dapat rukunya dengan imam. Kenapa? Karena memang dia tidak niat niat dalam hatinya itu adalah tidak ada niat takbiratul ihram, karena takbiratul ihramnya dibarengin dengan ruku gitu. Allah gitu. Sekaliguskeun ruku jeung takbir intikal. Disakaliguskeun teu meunang, enggak boleh itu. Auma taharumi lintas syiriki, yaitu seperti itu. Atau tahun dibarengin dengan turun. Au atlaqo li ta'arudi qarinati al-ibtita wal huwi pawajabat niatu taharumi litabdaza amma aridaha min takbiratil huwi. Atau dia mutlak tidak niat takbiratul ihram, tidak niat juga takbir intikal, maka itu tetap tidak sah sholatnya. Kenapa? Lita'arudi qarinati, karena memang berlawanan satu tanda. Ada doa, ada takbir ibtitah, ada takbir turun ke ruku, namanya takbir intikal. Ini niat takbiratul ihram enggak, niat turun ke bawah juga enggak, maka itu berlawanan dengan rukun sholat, maka itu hukumnya tidak sah sholatnya. Maka kalau pengen dapat rakaat, pawajabat niatut taharrumi, wajib bagi masbuk itu niat takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram diniati sholat berjamaah dengan imam. Litamtaza, kenapa? Karena supaya bisa dibedakan mana yang berlawanan dari takbir turun. Berarti kalau takbiratul ihram itu adalah rukun, kalau takbir turun ke ruku itu adalah hukumnya sunnah, namanya takbir intikal. Itu sudah beda. Untuk membedakan ada yang rukun yaitu fardu, ada yang sunnah takbir itu. Wa bi idraki ruku'in mahsubin lil imami, dan juga termasuk menemukan rukunya si imam seperti yang tadi dicontohkan. Dia ikut tumanina dengan imam, itu bisa mendapatkan tapi mahsub. Apa yang dimaksud mahsub di sini? Mahsub di sini adalah imamnya suci. Imamnya suci, dan itu adalah bukan sholat kusuf. Gitu. Sebab apa? Sholat kusuf itu harus harus dapat dari awal. Sholat gerhana maksudnya harus dapat dari awal. Kalau itu masa iya sholat kusuf ada yang ketinggalan dan sudah diumumin payatnya, udah diumumin kan begitu. Nah ini salatnya jangan si imamnya muhdis, artinya punya hadas atau sholatnya batal. Memang ada imam yang batal sholat terus boleh, ada. Masih ingat? Masih podo ya ini, tanyakan teman-teman. Imam nah hitut ces. Meski kiran. Nu maju wae. Arodog kabeh. Nya aya odog mazur aya odog guer mazur. Yang ini mah suka ngaji tapi nggak ingat tentang itu, lupa lagi gitu ngajinya. Jadi pada diam aja, terpaksa imam harus nerusin sholat. Jangan cari lengahnya makmum, jangan. Maksudnya gimana?
Antar pokoknya lagi sujud, makmum pasti nggak ngeliat saya mau keluar ah. Pas lagi sujud, kemudian di masjid itu Pangimaran ada pintu pinggirnya, jadi keluar kayak keluar. Makmum kesel teh sujud. Wan ini sujud lama amat. Lagi sujud begini, matanya dulu kakinya kok nggak ada ini imam. Penasaran, bangun. Wah nggak ada kak, imamnya nggak ada, nggak gorok. Oh imamnya nggak ada, berantakan ke sholat. Berantakan. Makanya diperbolehkan kalau kentutnya tidak terdengar, terusin aja jadi imam. Gitu. Nah ketika imamnya begitu, itu yang si masbuk tidak dapat dikatakan menyusul karena imamnya goer masuk. Artinya imam itu tidak suci lagi sholat. Karena di sini dikatakan harus yang masuk, yang suci lagi sholatnya. Kan tadi udah kentut, berarti udah hadas itu, nggak boleh. Seperti begitu. Falam yahrum illa wa huwa raqib wa in qasara al-ma'mumu. Kalaupun si makmumnya itu adalah lalai. Ya, lalai itu bagaimana? Falam yahrum illa wa huwa raqibun. Padahal mah ketika imam datang dia udah di masjid. Tapi biasa memang setannya terlalu banyak. Terajaran ikut sholatnya oleh imam ruku baru ikut gua sholat. Jalan-jalan aja di masjid nyidu kan jadi lapoh gitu. Luat ya imam gus Allah baru bersibuk gitu. Itu imamum kosor karena kosor lalai makmum seperti itu. Itu mah tidak sah kalau seperti itu mah, itu namanya makmum yang PPK kalau bahasa itunya, bahasa Jawanya lalai gitu. Wa kharaja birruku'i ghairuhu. Beda lagi kalau itu imamnya goer masuk kal i'tidal. Artinya tidak dapat rakaat kalaupun si makmum ikut dengan imam. Tumanina, tapi dalam i'tidal. Dalam i'tidal artinya bangun dari ruku, dia ikut, boleh ikut imam beriktidal, Allahu Akbar. Ikut sujud tapi tidak masuk rakaat. Kenapa? Karena masuk rakaat itu ketika imam ruku. Begitu kan kata hadis Rasul tadi. Gitu. Lam yakum sebelum si imam bangun iganya ini solbah itu. Artinya belum bangun badannya dari ruku. Maka itu payudrikah, dia dapat menyusul rakaat. Tapi ketika kalau sudah itidal itu kan sudah bangun dari ruku. Kalaupun kita ikut, ya itu tidak dapat rakaat. Tapi sholatnya gimana? Sah. Imam lagi sujud, jangan taksir, makanya jangan ngelawar, jangan lalai. Imam lagi sujud, takbir aja, Allahu Akbar, ikut sujud, tapi tidak masuk rakaat. Gitu. Emang seharusnya sunahnya seperti itu. Wabil masuk bi ghairu karukuin mudisin, seperti imamnya ruku tapi imamnya punya hadas, itu mah tidak masuk apa? Tidak masuk rakaat. Atau si imamnya di rakaat zaidah. Zaidah itu seperti apa? Jadi imam yang lupa sekarang, aturan tahiyat akhir malah bangun. Terus bangun Allahu Akbar. Kita baru datang, kita ikut sholat. Kalaupun imam belum ruku, tetap tidak masuk rakaat. Apa sebab? Sebab imam rakaatnya rakaat zaidah. Jadi rakaat yang kelima. Itu tidak masuk. Wa waqa'a li Zarkasi fi qawaidihi, dan telah mengatakan Imam Zarkasi dalam qawaidnya, wa naqalahu, beliau menukil dari Al-Allamah Abu Su'ud wa Ibnu Dhahirah fi Hasyiatil Minhaj, innahu usturito aidan ayyakunal imam ahlan li tahammuli. Disyaratkan yang tadi seperti tadi itu, begitu datang imam lagi ruku terus kita ikut ruku, kan imam berarti nanggung Fatihah siapa? Fatihah si makmum masbuk. Nah sekarang imamnya bukan ahlinya nanggung. Orang apa imam yang bukan ahli nanggung? Imam seperti apa? Seperti imam palaukan imam sobian. Imamnya adalah anak kecil yang belum akil balik. Itu tidak bisa menanggung Fatihahnya si makmum masbuk. Lam yakun mudrikan lirrakaati, maka dia tidak masuk rakaat. Boleh nggak? Boleh kita bermakmum kepada kecil walaupun belum balik, boleh.
Tapi masalah nyusul menyusul atau dapat tidak dapatnya rokaat tadi di ruku itu, kalaupun dia langsung ikut ruku tidak baca Fatihah, tetap ini si makmum tidak masuk rokaat. Ikut tumanina dengan imam, tapi imamnya anak kecil, belum balik, tetap aja tidak masuk rokaat. Kenapa? Karena si imamnya belum bisa menanggung Fatihahnya si makmum. Itu permasalahan. Li'annahu laisa ahlan litahammul, karena anak kecil itu bukan ahlinya untuk menanggung. Tamin, masubin tamin, yang sempurna artinya apa? Bi ayat ma'inna qabla irtifa'il imam. Dia ikut tumanina si makmum masbuk sebelum imam bangun dari ruku. An aqallir ruku'i, dari yang sedikit-sedikitnya ruku. Yaitu ketika yang sedikit ruku itu ketika si makmum tangannya sampai kepada lututnya itu sudah termasuk ruku, ikut tumanina aja di sana, jadi seperti begini rukunya, jangan sampai turun. Begini rukunya. Jadi imam lagi ruku takut nggak keburu, Allahu Akbar gini aja. Allah. Nah, sampai gini aja. Kalau begini kan takut keburu imam bangun. Jadi gini aja ke tumanina. Itu kan udah masuk ruku ini seperti ini. Akalnya ruku seperti begini, yang sebetulnya begini kan sempurna. Ini akalnya, tangan sampai ke lutut begitu. Di sini aja, ini ilmu ini. Kalau kita masuk ke masjid, imam lagi ruku, cepat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai sini aja udah. Kalau diginiin tak keburu bangun. 1 detik gitu. Tapi 1 detik ikut tumarin dengan imam, itu masuk rokaat. Dan itu sayang. Kebenaran orang kedua kok deh. Peduli orang sekalian. Wa huwa bulughu rohataihi rukbataihi, yaitu yang disebut akor ruku itu sampainya kedua telapak tangan kepada lututnya. Nah, ini tumaninanya ikut dengan imam si makmum masbuk sudah sempurna, artinya dapat rukunya si makmum, tangannya sudah sampai lutut, yakinan dan yakin ikut tumanina dengan imam. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ikut tumanina? Walau lam yatma'inna bihi qabla irtifa'il imam minhu, kalau si makmum tidak ikut tumanina dengan si imam di dalam ruku, itu adalah timbul keraguan atau itu adalah tidak masuk rokaat. Ausakka, atau si makmum masbuknya ragu bihusuli tumaninati. Tadi kan berarti kalau tidak dapat ada keraguan, berarti begitu ya. Dapat enggak. Jadi apa? Jadi timbul ragu-ragu. Hasil enggak saya tumanina dengan si imam. Kalau yang tadi tidak dapat udah jelas. Berarti tidak masuk rokaat. Kalau ini dapat tapi ada keraguan. Falam yudrikir rakaat, maka tidak masuk rokaat. Kalaupun itu ikut tumanina tapi timbul keraguan. Nah, kalau sudah ada ragu dalam sunat abad salat, kalau ketika salat kita ragu, itu sunat sujud sahwi. Wa yasjudu asyakku li sahwi. Di akhir nambahnya aturan 1 rakaat, karena itu tidak masuk rakaat, maka tambahnya jadi 2 rakaat. Tapi di akhir setelah tahiyat akhir, dia sunat sujud sahwi. Sajadah enon. Subhanalladzi la yasu wa la yanamu. Kenapa seperti itu? Kama fil majmu', sebagaimana dikatakan dalam kitab majmu', li'annahu, karena orang itu si masbuk itu syakun, yaitu ragu dalam sholatnya setelah imam salam. Imam udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini makmum masbuk mau salam, tadi saya dapat enggak ya? Dapat enggak teman? Itu harus nambah lagi. Kenapa harus nambah? Dan sujud sahwi karena dia sudah terpisah, datang ragunya setelah imam sudah terpisah dengan imam. Fala yatahammalu, maka imam tidak bisa menanggung tentang rokaat. Yang ditanggung oleh imam adalah yaitu Fatihah sebelum kita melakukan ruku. Nah, enak kalau imam menanggung rokaat mah. Kita jangan dulu ke masjid, biar nanti aja rokaat yang terakhir baru ikut. Yang tinggalnya ditanggung imam kan gitu. Enak nggak kira-kira? Enak, nggak bisa imam nanggung rokaat, nanggung Fatihah. Wa bahasa al-Asnawi, telah membahas Imam Asnawi wujub ruku'i adraka bi rakaatan fil waqti. Imam Asnawi menambahkan lagi. Nambahkan apa?
itu yang dikatakan bisa dapat rokaat itu kalau waktu sholatnya masih ada. Bagaimana sih? Begini, imam ke masjidnya sholat johor 2:30. Kan itu seberapa menit lagi ke johor, ke asar. Sebentar lagi kalau zaman sekarang, waktu sekarang mah, karena sekarang panjangan malam daripada siang. Sebentar lagi paling ya bangsa 7 menit lagi lah gitu. 7 menit lagi. Imam baru sholat, udah dapat imam 2 rakaat, terus keburu datang waktu asar gitu. Itu gimana sholatnya? Terusin, jangan dibatalin. Yang 2 rakaat masuk di waktunya, 2 rakaat di luar waktu. Gimana sholatnya sah, tapi tetap dapat dosa karena lalai dalam melakukan sholat. Seperti barudak siapa lolor wae talalai. Bisa asalkan barudak saya dihoroncan tolol. Nya puasa namun pahala Mau menang pahala tak puasa model gitu. Ayo sunnah di udah tadi wajib ditinggalkan. Ngaco siapa? Itu. Ngaco teh dengaranna. Udah mah sepakan dak sen udang tinggal sepakan molor kena tah. Gerang sholat nyaah atuh nyaah maksudna. Butuh lapar gunaan. Liar kalau dulu itu. Subhanallah benar jeung baik lain. Molor wae siapa. Aduh Gusti. Oh tuh ngadenge bohong sih ngadenge karena semalusna eta. Gue sholatna. Aing nyaho. Panon berjamaah lu lah sholatnya sorangan tereh. Eta nu tolol di sarua. Tereh sakumaha ngan sakali. Eta ninggalkeun sunnah eta, makruh sholatna. Jamaah teu meunang dibarengan ku makruh. Tapi lila mah sholatna sampurna jamaah pahala meunang. Eta da ku jadi pikiran tuh geus mah. Aneh sholat ngali. Lila oge ti subuh kantor kan lila teu? Lila eta molor meni. Ayo mata aing buruk di kana. Ujung. Singareli bilak ulang itu nafsu. Ada aduwika nafsu. Allati baina jambaika. Musuh yang paling jahat adalah nafsumu sendiri. Itu yang paling jahat. Lain PKI lain. Nafsu sorangan jahat. Paling jahat deh eta. Pan ngasana teh geuleuh nya eta liat teh udang teh aduh. Gedeng molor deui. Nah ini bagaimana kata Imam Nasawi? Nah itu yang 2 rakaat di luar waktu kita baru datang ke masjid. Kan ini lagi sholat apaan nih? Sholat johor. Ini kata ngomong johor itu johor. Dia nggak mampu. Nah begitu dia imam lagi ruku yang ketiga dia datang. Tapi keburu ini cuma ini dengan imam. Tetap itu tidak masuk rakaat karena sholatnya sudah di luar waktu ikutnya. Begitu. Wa yukabbiru nudban masbukun intiqala ma'ahu lintiqalihi wallahu alam bissawab.